Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Asna Mariatul bersama Ibu Guru Asna Mariatul Kiptiah yang selalu akan menyampaikan materi-materi pembelajaran kelas 5 sekolah dasar. Kali ini kita masuk ke semester yang kedua dengan tema yang keenam, yaitu panas dan perpindahannya. Subtema 1, suhu dan kalor, pembelajaran 1-3. Simak baik-baik ya. Jangan lupa rajin belajar, makan makanan yang sehat, dan terapkan protokol kesehatan 5M. Kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang bagaimana cara menemukan informasi dan menyimpulkan isi teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi, anak-anak? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang penjelasan fenomena-fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, atau budaya. Selanjutnya, langkah menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi. Yang pertama adalah pastinya membaca teks dengan seksama. Kemudian pahamilah makna setiap kalimat. Ketiga, temukan kalimat utama atau gagasan utama setiap paragraf. Kemudian yang keempat, yang tidak kalah penting, yaitu tandai kata yang termasuk kata kunci. Ingat ya, kata kunci adalah kata-kata yang dianggap penting dalam paragraf. Dan terakhir, jawablah pertanyaan yang mengandung unsur 5W1H untuk menemukan informasi penting tersebut. Yuk. Oke, kita masuk ke contoh teks eksplanasi. Nah, di sini ada 2 paragraf. Kita lihat dulu paragraf yang pertama. Kita baca dulu ya. Segala sesuatu yang dapat menghasilkan panas di bumi disebut sebagai sumber energi panas. Energi panas dapat dihasilkan dari berbagai peristiwa. Misalnya kayu yang dibakar, kompor gas yang dinyalakan, dan gesekan antar 2 benda juga dapat menghasilkan energi panas. Hal ini membuktikan bahwa kayu yang dibakar, kompor gas yang dinyalakan, serta gesekan antar 2 buah benda merupakan sumber energi panas. Sekarang kita lihat di mana letak kalimat utamanya. Ya, kalimat utamanya ada di awal paragraf, yaitu segala sesuatu yang dapat menghasilkan panas di bumi disebut sebagai sumber energi panas. Lalu dari kalimat utama itu kita lihat mana kata kuncinya. Kata kuncinya adalah sumber energi panas. Lalu kita bisa membuat pertanyaan. Misalnya adalah apa saja yang termasuk sumber energi panas itu. Kemudian kita cari jawabannya di paragraf tersebut. Kita tahu jawabannya adalah kayu yang dibakar, kompor gas yang dinyalakan, serta gesekan antar 2 buah benda merupakan sumber energi panas. Berarti informasi penting pada paragraf pertama ini adalah, ya betul sekali, kayu yang dibakar, kompor gas yang dinyalakan, serta gesekan antar 2 buah benda merupakan sumber energi panas. Atau contoh sumber energi panas adalah kayu yang dibakar, kompor gas yang dinyalakan, serta gesekan antara 2 buah benda. Nah, itu adalah cara kita untuk menemukan informasi pada sebuah teks eksplanasi. Untuk paragraf keduanya, kalian bisa praktikkan sendiri. Ingat, langkah yang pertama adalah membaca, memahami, kemudian mencari kalimat utama atau ide pokoknya, kemudian keempat mencari kata kuncinya, baru kemudian menjawab pertanyaan dengan menggunakan 5W1H. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang perpindahan panas. Nah, panas itu nama lainnya kalor ya anak-anak. Panas atau kalor itu dapat mengalami perpindahan. Nah, kalor itu selalu berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Kemudian kalian pasti sudah tahu semuanya, sumber kalor atau sumber panas utama di bumi adalah matahari. Kemudian contoh perpindahan panas adalah perpindahan kalor dari api kompor ke air saat direbus. Jadi awalnya dari kompor yang dinyalakan itu kemudian
pindah ke panci, baru kemudian pindah ke air. Itu adalah contoh perpindahan panas. Selain diatur, perpindahan panas juga dapat dicegah. Dapat dicegah dengan apa? Kalian bisa lihat di sebelah kiri ada sebuah benda yang warnanya biru, itu namanya adalah termos. Termos adalah alat yang digunakan untuk mencegah terjadinya perpindahan panas. Nah, termos ini terdiri atas dua lapisan anak-anak, yaitu lapisan dalam dan juga lapisan luar. Biasanya terbuat dari perak atau kaca. Nah, kemudian di antara dua lapisan dalam dan lapisan luar ini terdapat sebuah ruang, namanya ruang hampa udara. Ruang hampa udara inilah yang berfungsi untuk menjebak supaya panas tidak keluar dan membuat air yang ada di dalam termos tetap hangat untuk waktu yang relatif lebih lama. Nah, itu anak-anak materi perpindahan panas dan juga contoh benda yang dapat mencegah keluarnya panas atau kalor. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya, perbedaan panas dan juga suhu. Nah, ini kalian banyak sekali yang masih bingung apa itu perbedaan panas dan suhu. Ketika kalian membuat misalnya teh hangat, itu kalian bisa mengetahui bahwa teh ini hangat atau misalnya panas atau sudah tidak lagi hangat, itu dari apa sih anak-anak? Ya, dari indera perasa kalian atau indera peraba kalian, misalnya tangan gitu. Nah, kalian bisa menentukan ini hangat, tidak hangat, atau bisa jadi panas. Itu sifatnya relatif. Maksudnya sifatnya relatif adalah bisa jadi antara kamu dengan orang lain itu penilaiannya berbeda. Karena apa? Karena panas ini memang tidak bisa dinilai atau sifatnya relatif. Berbeda dengan suhu anak-anak. Kalau suhu itu betul-betul kita menggunakan alat sehingga antara satu orang dengan orang lain itu hasilnya sama gitu ya, atau biasa disebut sebagai mutlak. Nah, perbedaan yang lainnya sebelumnya Bu Asna jelaskan dulu ya pengertian panas dan juga suhu supaya kalian tidak bingung. Panas itu nama lainnya kalor, merupakan suatu bentuk energi yang menyebabkan zat menjadi lebih hangat atau panas. Sedangkan suhu nama lainnya adalah temperatur, adalah ukuran dalam derajat dari jumlah panas. Nah, kemudian perbedaan yang lainnya, anak-anak, panas itu jelas adalah salah satu bentuk energi, sedangkan suhu adalah besaran. Kemudian perbedaan yang kedua, panas itu dapat diukur menggunakan kalorimeter. Jadi jangan salah ya, sukanya kalian alat pengukur panas itu termometer, itu salah, yang betul adalah kalorimeter. Sedangkan suhu dapat diukur menggunakan termometer, ini yang benar. Kemudian perbedaan yang ketiga, satuan panas itu adalah kalori, sedangkan satuan suhu itu adalah derajat Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan juga Kelvin. Untuk negara kita sendiri itu biasanya menggunakan Celcius. Kemudian perbedaan keempat, kalau panas itu dapat berpindah anak-anak dari satu benda ke benda lain. Kalau suhu itu tidak dapat berpindah, namun bisa naik dan juga turun. Jadi itu perbedaan panas dan suhu. Panas itu kalian cuma bisa meraba dan tidak bisa menentukan nilainya. Kalau suhu kalian betul-betul bisa mengetahui atau menilainya dengan tepat gitu. Nah, kemudian berikutnya alat yang memanfaatkan sumber energi panas itu di rumah kalian pasti banyak sekali dapat kalian temui. Yang pertama misalnya ada dispenser, kemudian magic jar. Kalau bisa kalian tidak menulis magic jar ya anak-anak, tapi penanak nasi. Yang betul adalah penanak nasi. Kemudian setrika listrik, solder, microwave, kemudian pengering rambut atau hair dryer, serta pemanas air listrik, dan masih banyak lagi alat-alat elektronik atau alat yang ada di rumah kalian yang memanfaatkan sumber energi panas. Berikutnya perpindahan panas dari termometer. Nah, anak-anak, apa itu termometer? Termometer tadi sudah Bu Asna jelaskan di slide-slide sebelumnya, adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu atau temperatur suatu benda. Kalian bisa lihat gambarnya ada di tengah. Itu ada yang digital, ada juga termometer skala manual gitu. Nah, termometer anak-anak itu dibuat pertama kali oleh Galileo Galilei. Ini perlu kalian ingat.
penemu termometer yang pertama kali adalah Galileo Galilei, asal Italia. Dulu awalnya Galileo Galilei ini membuat termometer menggunakan udara dan air. Kemudian sekitar tahun 1700-an Daniel Gabriel Fahrenheit dari Jerman menemukan termometer berisi raksa. Dan masih di tahun 1700-an, beberapa tahun kemudian, Andreas Celsius asal Swedia menemukan termometer yang menggunakan skala 100 yang sampai hari ini masih kita gunakan untuk derajat negara kita gitu. Nah, berikutnya materi tentang tangga nada. Materi ini sudah kalian dapatkan dari kelas 3 dan juga kelas 4. Tinggal kita mengingat-ingatnya lagi ya anak-anak. Nah, apa itu tangga nada? Tangga nada adalah rentetan atau deretan nada yang disusun secara berurutan. Tangga nada memiliki banyak jenis, tapi yang biasa kita pelajari itu ada 2, yaitu diatonik dan juga pentatonik. Tangga nada diatonik itu artinya apa? Tangga nada yang mempunyai 2 jarak nada, yaitu 1 dan juga setengah. Ada juga yang mengatakan tangga nada diatonik itu adalah tangga nada yang terdiri atas 7 nada pokok. Karena tangga nada pentatonik sendiri adalah tangga nada yang hanya memakai 5 nada pokok. Penta itu artinya 5. Jadi kalau diatonik itu 7 nada pokok, kalau pentatonik itu 5 nada pokok. Kemudian anak-anak, kalau tangga nada diatonik itu biasanya dibagi menjadi mayor dan minor, sedangkan tangga nada pentatonik itu terdiri atas pelok dan juga slendro. Nah, tangga nada pelok biasanya menggunakan susunan nada, ini diingat-ingat, do, mi, fa, sol, si. Contoh lagunya adalah Gundul Gundul Pacul. Sedangkan tangga nada slendro ini juga diingat-ingat, itu do, re, mi, sol, la. Contoh lagunya adalah Cublak Cublak Suweng. Bu Asna ulangi lagi ya. Untuk pelok itu do, mi, fa, sol, si. Untuk slendro itu do, re, mi, sol, la. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang konvensi hak anak. Nah, PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa anak-anak mengesahkan Konvensi Hak-Hak Anak pada tanggal 20 November 1989. Ini perlu kalian ingat, 20 November 1989. Mengapa ada konvensi ini anak-anak kemudian dibuat? Itu karena tujuannya adalah memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia. Yaitu, Bu Asna ulangi, memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak anak di seluruh dunia. Nah, hak-hak anak menurut konvensi ini ada 4, kalian wajib hafal. Yang pertama adalah hak kelangsungan hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang, hak berpartisipasi. Bu Asna ulangi lagi, hak kelangsungan hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang, serta hak berpartisipasi. Oke anak-anak, selanjutnya masih membicarakan tentang hak. Kali ini kita akan membicarakan tentang hak seorang siswa. Kalau tadi itu konvensi anak diikuti seluruh dunia karena diatur atau dikeluarkan oleh PBB. Kalau hak seorang siswa ini diatur oleh pemerintah negara kita, negara Indonesia, dan diatur menurut PP nomor 28 tahun 1990. Diingat-ingat, PP-nya nomor 28 tahun 1990. Apa saja hak seorang siswa itu? Yang pertama, mendapatkan perlakuan sesuai bakat, minat, kemampuannya. Kemudian yang kedua, memperoleh pendidikan agama, begitu. Kemudian yang ketiga, mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan. Jadi mulai di SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Kemudian yang keempat, mendapatkan bantuan fasilitas belajar, beasiswa atau bantuan lain. Kemudian pindah ke sekolah yang sejajar atau lebih tinggi. Selanjutnya, memperoleh penilaian hasil belajarnya, menyelesaikan program pendidikan lebih awal atau biasanya kita sebut sebagai akselerasi. Kemudian yang terakhir, mendapatkan pelayanan khusus bila mana menyandang cacat. Nah, ini adalah hak seorang siswa menurut PP nomor 28 tahun 1990.
Nah, itu adalah materi tema 6, subtema 1, PB 1-3. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Insya Allah akan Ibu balas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.